Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa hamidina qurratu ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Al-Fatihah. Kemudian Hizib Autat ini faedahnya banyak sekali. Jadi kalau itu sebagai mahar paling tidak 3 hari itu tiap satu maktubah 11 kali. Jadi kalau 3 hari jumlahnya 165 biji 165 ya, supaya nanti bisa 170 ya, ditambah 5 waktu ditambah 5 kali. Kalau ini minimal itu memang 11. Di situ anta ja'ala khalqa mahabbatan wa haibatan minni. Jadi anta ja'ala, Allah dadekne mahabbah, dicintai, mahabbatan wa haibatan, dan haibah bisa ditakutin, bisa disegani. Ya, di situ anta ja'ala, ya Allah jadikanlah mahabbatan wa haibatan. Di situ juga wa'atib qulubal alamina bi asriha ya wal bisni qabulan bisal mahad. Jadi Allahul kafi wa qasadatul kafi itu ini sekali yang ada dari kumpulan doanya saja dulu sepotong dikumpulkan jadi satu. Itu banyak asar perubahan. Kamu usahakan di samping kamu belajar setelah duka. Jadi kalau pas lagi gimana kalau anak putri lagi berhalangan, ya ndak usah maca Fatihah, ya kan? Yang berhalangan boleh makan siang hari, malam hari ndak boleh. Malam hari bagiannya sing poso ya. Bagiannya orang yang puasa malam hari, siang hari bagiannya sing ndak poso. Ndak poso ya diamal nih. Kan tahu waktu zuhur, waktu subuh kan tahu, walaupun kamu ndak puasa. Tapi kalau subuh ya roh ta krungu ta. Siang kan juga tahu zuhur, asar. Lebih-lebih maghrib itu kuat seru cepet-cepet ndang. Nasinya selak menangis. Jadi kalau puasa, andai kata berhalangan tidak puasa, yaitu baca doanya saja, tidak baca Fatihah. Ya Hizib Autate karo sallallahu alaihi Muhammad tetap dibaca. Jadi poso ora poso, salat ya. Nanti kalau wayahe
nyaur utang ya disaur poso. Nah, saya ini kan lagi hisib autat itu bahkan para ini jarang yang ini. Hanya yang Mbah Yai itu tanya mensokehkan hisib autat itu ke Mbah Yai Muhammad Ma'ruf dulu. Ada Mbah Ma'ruf kalau baca hisib autat ini kan kamu merasa benar-benar mengikuti beliau Rasulullah SAW, berarti beliau Mbah Yai Ma'ruf salawat. Kalau akhirnya surat Kasr wallahul khaliqul bari, jadi kita tekankan supaya kamu tiap pagi dan tiap sore bisa baca akhir surat Kasr. Wallahul khaliqul bariul musawwirul, itu digandengne karo hisib autat. Hisib autat itu umpamane sudah maharis 3 hari ini kamu selesai, ya minimal kamu maca pisan minimal. Ya umpama kula maca 1000 angsal lebih banyak lebih baik gitu. Cara Pak Yusuf Kala lebih cepat lebih baik ya, dan dilanjutkan. Nah kalau ndak dilanjutkan mandek karena corona, pom bensin tutup ya. Jadi ini bensin akan turun harganya. Sekarang yang 8.000 akan jadi 4.000, tapi setengah liter. Dan kalau kita ngitung harga minyak dunia, ini minyak dunia turun harganya. Maksudnya Indonesia juga melu medun, malah naik. Mudah-mudahan ya kita mohon aja kepada Allah, semoga kita diberikan taufik hidayah olehnya sehingga lancar apa saja yang lancar di dunia, lancar di akhirat. Sekali lagi saya tekankan supaya hisib autat ini jangan sampai lupa. Ketika hisib autat dan akhir surat Kasr. Ya, kalau bismillah ya fatahu ya rozaku ya kafi ya guni ya muhni itu bisa kamu ini kan. Jadi hisib autat terus akhirnya surat Kasr terus selawat. Tadi kalau sallallahu alaihi wasallam kamu mau minimal kalau jamaah subuh dan maghrib atau yang lain kamu bisa ikut baca. Nah, upayakanlah jangan sampai kenyataan benar. Wallahul khaliqul bariul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu tidak terduga, tidak terasa min haitsu la yahtasib. Duit itu min haitsu la yahtasib. Kok teko tahu-tahu rekening ada isinya. Enggak tahu isinya kertas apa isinya apa kan gitu. Kamu ini kan aja. Insyaallah. Kalau kamu benar-benar ini insyaallah akan diberikan. Sekali lagi pokoknya banyak tawasul. Tawasul niku termasuk ila hadratin Nabi SAW, para kekasih-kekasih Allah, para anbiya, para mursalin, para khulafaur rasyidin. Insyaallah akan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi li thalibil ilmi ayyastami al ilma wal hikmata bi ta'dzimil wa hurmati wa insami ala mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marrah kila malam yakun ta'dzimuhu ba'da alfi marrah ka ta'dzimihi fi awwalil marrah falaisa bi ahlil ilmi ngeten.
Umpamanya para pelajar ini wis tahu krungu. Ya wis. Tahu krungu, tahu mendengar, sampai diterangkan sampai pernah mendengarkan masalah satu ini sewu kali. Oh, rungokne sewu ini. Nah, saya menyatakan kalau dulu pada waktu kita masih Mbah Khudori Allah Yarham Tegarjo Magelang, itu ada salah satu santrinya ini dari sini, dari pinggiran, dari dekete rumah makan apa itu yang banyak rumah makan ini, Satiti apa, nah, itu ada Kiai Asmuni. Mbah Kiai Khudori ini pertama kali nyeritakno mondok dan bikin Rupambil menantu dengan oleh beliau Mbah Kiai Dalhar, Ahmad Dalhar Watu Congol. Mbah Dalhar itu temannya juga Mbah Ma'ruf, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdul Karim Lirboyo di Tegak di Madura. Terus punya mantu namanya Mbah Kiai Khudori, bikin pondok di Tegalrejo Magelang. Tegalrejo itu dulu terkenalnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini termasuk juga ahli pondok, namanya Abdul Hamid. Pondok ini gini Mbah Hasan Besari Ponorogo. Saya masih ingat, saya pernah ke makam sana. Jadi saya sering ziarah makam musim kemarau panas di Mbah Kiai Hasan Besari, hujan lebat. Terus saya dengan Pak Agung Setono Petek, hujan lebat. Nah, Mbah Hasan Besari itu dulunya ceritanya Mbah Hasan Besari itu diambil menantu oleh Raja Solo. Kerajaan Solo itu ambil menantu. Diceritakan Mbah Hasan Besari itu karena ini kan dipegang oleh Londo, ditahan di Solo. Tahu-tahu ada putranya Raja Solo itu perempuan. Lah Mbah Kiai Basari itu, Imam Basari itu, Mbah Hasan Besari itu suaranya enak, suaranya merdu, sehingga putranya Raja Solo yang perempuan itu tertarik suaranya. Setelah tertarik suaranya, tahu orangnya, tambah tertarik, pengen dinikah. Akhirnya nikah bener. Lah itu ada pamannya perempuannya itu tidak terima raja oleh kiai. Nah, terus Mbah Hasan Besari ini bilang, saya siap pulang, tidak sama istri. Kalau lomba memanah daun beringin ini, atau ada burung di ini, coba sekarang dikasihkan burung aja. Pertama burung itu bisa burung, gambar burung itu burung yang dibikin itu, tempelkan di panah, kena kepalanya. Ininya pamannya perempuannya itu kalah. Yang terakhir daun beringin ini saya panah, nanti kalau tidak jatuh dan tidak berlubang saya pulang sendiri, istri saya tinggal. Dan kalau boleh pohonnya di timur, di barat, saya memanahnya menghadap ke timur. Ini hebatnya Mbah Hasan Besari. Itu gurunya Pangeran Diponegoro. Itu akhirnya daun beringin ini jatuh rontok, lubang semua.
Akhirnya ya tetap itulah istrinya Mbah Hasan Besari, istimewa. Jadi Mbah Hasan Besari juga ada hubungannya dengan Mbah Abdurrahman, Mbah Basaruddin di Sri Gading. Kan pernah ke sana sampai ini. Kalau hadiah Fatihah pengen sekti kayak Mbah Hasan Besari, pengen sekti sama kayak Mbah Basaruddin, sering Fatihah pada beliau. Hadrati Mbah Hasan Besari wa ila hadrati Mbah Basaruddin Sri Gading radhiyallahu anhu al-Fatihah. Beliau itu sekti sekali. Dan jarang orang sekarang ini, kalau kamu tahu bikin akuarium tahu akuarium. Ini enggak usah pakai kaca kayak itu. Air laut ditempel-tempelkan ke temboknya ini. Mbah Basaruddin ini begitu. Jadi ikannya ya ikan laut, enggak ada. Padahal air itu kalau enggak dikasih kaca di akuarium mesti tumpah. Itu Mbah Basaruddin. Di Mbah Basaruddin bin Abdurrahman bin Abdullah Mursad Setono Landian bin Mbah Ali Yasin bin Mbah Raden Karso bin Sunan Giri. Kalau ke bawah yang Mbah Basaruddin, Mbah Hamzah Banjarwati, Mbah Muhammad Ali, Mbah Zainal, Mbah Abrar, Mbah Soleh. Mbah Soleh ini tetap pada Mbah Makruf, Mbah Karim Lirboyo, Mbah Jampes, sampai itu. Jadi itu Mbah yang paling ini. Wakila Mbah Abdurrahman ini dimakamkan di Sri Gading itu dengan posisi duduk menghadap ke kiblat. Karena kalau ditaruh ini, kepalanya di lautan utara, kakinya di lautan selatan. Itu istimewanya begitu orang-orang dulu. Maka kalau pengen kita didukung, dijagung, kita banyak Fatihah lah pada beliau-beliau. Jadi ada yang cerita masalah itu kalau punya hajat Mbah Basaruddin ini sekali, banyak sekali. Jadi istimewanya banyak sekali. Dan bahkan yang terkenal aulia itu Mbah Basaruddin. Padahal Mbah Abdurrahman, Mbah Basaruddin, Mbah Basari yang di Sri Gading itu. Jadi Mbah Basaruddin ini yang ini. Jadi Mbah Hasan Besari dan ada juga satu ini, satu rumpun. Malam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah kata'zimihi fi awwali marrah falaisa bi ahlil ilmi. Ada yang berkata, siapa yang tidak menghormat atau memperhatikan satu masalah walaupun ia pernah mendengarkannya 1000 kali, maka dia tidak akan mendapatkan masukan, ya. Atau dia bukan termasuk ahli ilmu, orang termasuk ahli ilmu. Wayam bagi lain sayuk joli toli bilmi kedue wong kang amring ilmu alai yaktaro nau'a ilmin binafsihi bal yufarwidu amrohu ilal ustadi fa innal ustadza qad khasola lahu tajarubu fi dzalika wa arafa ma yambagi likulli ahadin wa ma yaliku bitobi atihi. Jadi seorang pelajar tidak patut memilih bidang ilmu sendiri, tapi harus menyerahkan kepada gurunya, kepada guru yang lebih tahu mana ilmu yang cocok dengan watak atau kecenderungan muridnya. Jadi kalau dulu kok golek jurusan istiqoroh dhisik,
Oh, jurusane apa sih? Oh, jurusane dakwah, tarbiyah, syariah. Ini banyak dan tidak tergesa-gesa. Kalau sekarang kita harus lebih cepat, lebih baik. Tidak usah suwi-suwi. Yang penting kamu prinsip. Saya ngukur saya bidang apa yang bisa ini kan. Nah, sekarang kan sesuai dengan apa yang dicari. Sesuai apa yang dicari. Maka kita harus berupaya jangan sampai ketinggalan. Jadi umat Islam ini sekarang banyak ketinggalan, lebih-lebih orang NU. Zaman saya ini NU ini tidak enak sing sekolah umum. Ini saya ini tidak enak sing sekolah umum. Paling kuliah ya IAIN. Tidak enak sing yang GM, UNER, Unibro atau macam-macam di sekolahnya. Luwe orang NU, pokoknya ngaji. Akhirnya ya banyak penyesuaian sekarang. Alhamdulillah ketinggalan itu bisa terkejar gitu. Sekarang juga ini, tapi juga banyak teman-teman kita setelah banyak mempelajari ilmu-ilmu yang ini, banyak yang agak kebablasan. Mudah-mudahan kamu jangan sampai lepas ahli sunnah wal jamaah. Dawe Kanjeng Nabi besok yaumil kiamah ini umatnya jadi 73 kelompok. 73 golongan. Jadi yang selamat yang ahli sunnah. Mau ahli sunnah dawe Sayyidina Ali bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali. Sing tandane opo? Tandane kasratus sholatu ala nabi. Sing sajake wonge seneng maca selawatnya Kanjeng Nabi, itulah ahli sunnah. Jangan tidak ngomong tok. Tandane sing akeh maca selawat. Ternyata selawat itu Masya Allah akan bisa menolong dan akan bisa memberikan derajat yang istimewa. Wa kana Syekhul Imam Ajalu Ustadu Syekhul Islami Burhanul Haq wa dini rahimahullah ta'ala yaqulu kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawiduna umurahum fi ta'alumi ila ustadihim wa kanu yasiluna ilal maksudihim wa muradihim wal ana yahtaruna bi anfusihim la yahsulu maqsudahum minal ilmi wal fikhi. Berarti Syekh Burhanul Haq berkata pada zaman dahulu para pelajar itu menyerahkan persoalan mengajinya kepada guru mereka. Akhirnya berhasil meraih cita-citanya. Berbeda dengan sekarang, para pelajar selalu memilih pengajiannya sendiri-sendiri. Akibatnya mereka tidak berhasil meraih ilmu yang dicita-citakan. Wa kana yuka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhariya rahimahullahu ta'ala kana bada'a bi kitabi sholati Muhammad bin al-Hasani wa qala lah idhab wa ta'allamil hadisa lima ro'a anzalikal ilma al yaqu bitobaihi wa talaba ilmal hadis fasara fihi muqaddama ala jami'il a'immatil hadis.
hadis dikisahkan bahwa Kiai Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mulai mengaji dari bab sholat. Jadi dikisahkan Kiai Muhammad bin Ismail Al-Bukhari memulai ngaji dari bab sholat di hadapan Kiai Muhammad bin Al-Hasan. Jadi Kiai Muhammad bin Al-Hasan mulai sholat itu berkata, pergilah dan belajarlah ilmu hadis setelah sholat ini beres, bab sholat usolli fardul maghrib kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata. Jadi terus ngoco-ngoten Allahumma hdina, di lain maca donga Allahumma hdina fi man hadain. Umpamane kula maca sampeyan salat munfarid, salat ijen oleh Allahumma ni dungane ora Allahumma hdini fi man hadain. Upama dijamakne Allahumma hdina fi man hadain wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Mboten napa-napa. Jadi ora kok Allah matini fi man hadain wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik lana atait wa qina bi rahmatika syarra. Dadi sing malah apik lek dijamakne. Allahumma tina fi man hadain wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kalau imam wis teko kono fa innaka taqdidungo dhewe-dhewe fa innaka taqdi wa la yubtu alait wa innahu la yadhillu ma walait wa la yaizu man hadait barak rabbana wa ta'ala walakal hamd. Terus imam neh muni manastaghfiruka wa atubu ilaihi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jadi pomone jelas kita tunjukkan bahwa kita punya masa depan. Masa depan kita adalah masa depannya anake, putune, dan seterusnya dzurriyyah. Makanya lah ya Allah panjenengan dadosaken dzurriyyah kula dados dzurriyyah sing sholihah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Sampeyan ndonga ya kudu ngono. Upamane bar maca selawat Kanjeng Nabi panjenengan sunaken teng Allah taala dzurriyyah kula mulai sakniki ngantos yaumil hadza ila yaumil qiyamah niki dadi dzurriyyah ingkang sholihah. Ya Rasulullah panjenengan sunaken teng Allah taala kula hasil ilmu manfaat barokah ya Allah. Makanya tengene Allahul Kafi qadana kafi bijai ini bijai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam antajala iku tengene hizib autan karena hebat jarang makanya ini sampean satu kehormatan poso niki mergo enek corona sampean ngamalne hizib autan pomo gak corona lali nih. Nah muga-muga niku ya. Nah, teman-teman yang ndak ini ya ditulari lah diomong. Lah lek kamu iso ngubungi ya dihubungi. Amale 3 dina. Macane sakmene. Tapi kowe kudu bayar aku. Bayar apa? Ya ora apa-apa lek ning kenmu panen pinang ya kirimono 2 truk. Panen sawit ya kirimono. Ya wis tak hadiahi anu ae iki tak kirimi bahasane ae. Jadi tidak karena itu ya, guyonan bae. Ya wis tak kalau memang teman-teman bisa dihubungi kon ngamalke dengan cara tadi itu. Tapi kon enggak sampai baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi setelah dia tamat bab sholat saya Qurannya beres. Ini kalau kita belajar, makanya kita latih kesempatan kita ngimami tarweh bergiliran bergantian supaya kita berlatih. Jadi dikatakan pergilah dan belajarlah ilmu hadis. Seorang gurunya mengatakan begitu karena gurunya tahu tabiat dan kecenderungan Imam Bukhari, dan dia pun menuntut ilmu hadis. Akhirnya dia menjadi populer seluruh hadis-hadis yang dipelajari, sehingga dia terkenal ahli hadis seperti Imam Bukhari. Masya Allah, ya, wilayahnya itu wilayah Rusia. Daerah situ dulu terkenal daerah komunis. Akhirnya sekarang sudah dibangun bagus makamnya. Wayam bagi li talibil ilmi an la yajlisa qoriban minal ustadi inda sabaki bi ghairi daruratin bal yam bagi ayakuna bainahu wa bainal ustadi qadru qausi wa innahu aqrabu ila ta'dimi. Para pelajar tidak patut duduk dekat dengan gurunya ketika mengaji, kecuali darurat. Tapi sepatutnya ada jarak antara santri, antara pelajar dan pak guru, itu kira-kira sepanjang diro atau busur panah, qadru qausi, kira-kira jarak 1 meter setengah. Hal itu untuk semata-mata takzim, ikroman wa takziman wa mahabbatan, ikroman takziman wa mahabbatan, dengan mahabbah cinta kepada gurunya cinta kepada muridnya dan seterusnya. Karena apa? Itu karena dasar dawuh Allah Ta'ala, dawuh Kanjeng Nabi SAW. Kanjeng Nabi senantiasa Rauf Rahim. Kanjeng Nabi ini sifatnya Rauf Rahim, ya ngapura, ya kasih sayang. Wa yang bagi li talibil ilmi yahtariza anil akhlaqi adzamimati fa innaha kilabun ma'nawiyatun wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun wa inna ma yata'allamul insanu bi wasitatil malak wa akhlaqud damimatu tu'rafu fi kitabil akhlaq wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha khususon anit takabburi kila al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Para pelajar harus meninggalkan akhlak yang tercela. Akhlak sing elek ditinggal. Karena akhlak tercela itu ibarat anjing yang samar. Akhlak sering saya katakan muraatul adab muqaddam alam tisaril alamir, mendahulukan adab sebelum melaksanakan perintah. Nah, terutama itu, makanya kita berangkat dengan membersihkan penyakit hati. Didhawuhne kali Kanjeng Nabi tazkiyatun nafsi anirodail wajibatun, meresiki penyakit hati niku hukume wajib, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala akan Isra Mi'raj dibersihin hatine. Karena sampean lah ngresiki atine kangge apa? Ya kangge selawat istighfar. Ning akhire zaman niku sing khusus sing akeh dosane kasratul istighfar wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kangge
sing akeh dosane aqrabu turki ila Allah fi akhir zaman khususon lil musrib kasratul istighfar wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalan kene cedhek yang pangeran khususe sing akeh dosane ning akhir zaman iku kasratul istighfar, ngekeh-ngekehne istighfar dan maca selawat kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyapa kok ngono karena dawuh kali anasai wa sanata fi ashabiha, guru dan sanate selawat adalah kanjeng Nabi. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lek duwe omah ning omah aja diwehi gambar-gambar sing ora pas. Gambar-gambar iwan-iwan. Saya gambar-gambare sing gambar sing kira-kira bisa memberikan nyafaati. Jadi malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada gambarnya, terutama ada gambar anjing, ada gambar-gambar yang iwan-iwan. Padahal manusia belajar itu melalui perantara malaikat. Dalam malaikatnya gak gelem mlabu. Terus apa? Mengenai akhlak yang tercela ini bisa dilihat dalam kitab-kitab yang menerangkan akhlak. Iblis niku akhirnya dilaknati kali Allah mergo gak gelem menghormat Nabi Adam. Dere iblis ana khairu minhu, aku luwih apik timbangane Adam. Lek sampean bilang kok saya lebih baik daripada yang lain, ini padha karo iblis. Iblis niku ngomong saya ini lebih apik, nyapa saya harus hormat Adam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku Nabi Adam arepe nikah teng kene sapa? Ibu Hawa mahare maca selawat teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali iblis niku dilaknati karo Allah mergo iblis niku dadiane saka geni, Nabi Adam saka tanah. Iblis mau berhormat ana khairu minhu, aku luwih apik timbangane Adam. Adam mintin, aku minar. Iblis saka geni, Nabi Adam saka tanah, akhirnya dilaknati. Berusaha iblis itu nggodha terus karo Nabi Adam. Nggodha terus karena karo anak cucune Nabi Adam. Ya wae dhewe termasuk digodha. Supaya aras-arasen, supaya males. Jak poso aras-arasen, dijak deres aras-arasen, dijak tarweh aras-arasen, dijak ngaji aras-arasen. Lek dolanan HP sewengi betah, lek ngaji sak menit, 2 menit sampai seminggu, sampai sak jam ngantuke teko. Jadi nikilah bedane. Mulane sampean harus bisa mana yang harus saya tinggalkan, mana yang harus saya kerjakan. Jadi mana yang harus saya kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Jadi mengenai akhlak yang tercela ini bisa dilihat dari kitab-kitab yang menerangkan akhlak. Jadi karena kitab ini tidak menemuat hal itu, jadi kalau kitab Taklimul Muta'alim ini betul mengenai ini, kalau kitab kecil-kecilan wasoyan itu ya ada adab. Ya bunaya, anak-anak cilik ingsun dari sampean, anak-anak gerang ingsun, sampean itu celuk anak-anak cilik ingsun wis mboten gelem. Saya udah mahasiwi, saya mahasiwo. Oh, siwo dan siwi. Menawi siwi diceluk mahasiswi, karena mahasiswi. Jadi kalau ittaqullah haqqa tuqatih,
Hai anak-anak ingsun cilik ingsun, jadi kalau tarweh apa tareh Nurul Yakin ceritane kelahiran Kanjeng Nabi tadi kaya apa namanya hal-hal yang sifatnya takzim kepada Nabi, takzim kepada Nabi, hormat kepada beliau Nabi. Karena kitab ini tidak memuat, kitab taklim betul memuat masalah hal-hal yang hubungan dengan akhlak. Nek diceritane orang bisa usul kepada Allah karena adab, orang bisa masuk surga karena amal, bisa dekat kepada Allah karena adab. Jadi para santri, para pelajar harus menjauhi akhlak yang tercela, lebih-lebih sifat sombong. Sombong niku kae. Wong sombong niku makanya kan mboten iso niku. Terus dawuh seorang penyair, ilmu adalah musuh orang yang congkak. Wong congkak niku musuhe ilmu. Ilmu adalah musuhnya orang yang congkak atau sombong. Sebagaimana banjir menjadi musuh dataran tinggi dari banjir. Bakilah bijadin la jijidin kullu majdin. Bahal jadun bila jidin bimujdin. Bakam abdin yakumu maqama khurri. Wakam khurri yakumu maqama abdi. Dikatakan kemuliaan itu datang bukan karena usaha, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa supaya tidak terasa. Kita berdoa, lalu kemuliaan itu tahu tuh datang. Kadang-kadang orang minta min khait sulayak tasib itu. Orang lapo-lapo tahu-tahu dapat kiriman tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Inilah yang ternyata benar. Kemuliaan itu datang bukan karena usaha awake dhewe. Ya awake dhewe senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan takwa. Sampai kita juga mohon, ya Allah berilah aku kedudukan di dunia dan kedudukan di akhirat, jadikanlah keluargaku, jadikanlah zuriyaku dan seterusnya. Tidak kadang-kadang kita minta yang kita bunyikan ini minta ini, tapi yang kita tidak minta Allah berikan. Ini istimewanya. Kadang kita minta satu tapi Allah memberi 4. Ya Allah berilah satu saja. Ya akhirnya diberi 4. Ini istimewa. Jadi karena karunia Allah. Jadi dikatakan, mengapa kamu masuk surga? Karena usaha saya. Oh, tidak, karena fadl rahmatnya Allah. Inilah yang. Jadi kalau kepada Allah ya fadl rahmatnya Allah, tidak usahamu. Kita harus menyadari bahwa kita berdoa lalu kita diberi. Allah bertanya, mengapa kamu kok di surga? Gimana? Oh, amal saya. Oh, tidak, kata Allah. Ini adalah fadl rahmatnya Allah. Maka kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kita sholat, puasa, zakat, haji, sunnah-sunnah yang lain, taraweh, sholat hajat, sholat tasbih, sunnah-sunnah yang lain. Kita pada waktu apa namanya?
sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan seterusnya, supaya kita melaksanakan sholat itu karena perintahnya Allah, dan kita bisa melaksanakan ini karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi karena karunia dari Allah, banyak orang-orang Buddha yang menempati tempatnya orang merdeka, dan banyak pula orang merdeka yang menempati kedudukannya pada para Buddha. Maka harus hati-hati, jangan sampai ini. Karena apa? Kalau kita tidak pas menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Maka sesuatu itu harus kamu tempatkan pada tempatnya. Sumala buddha minal jiddi wal muwadobati wal mulazamati li talibil ilmi wa ilaihil isyaratu bil qur'ani qouli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Wakila man tolaba say'an wajada man qara al-baba walaja. Jadi para pelajar harus bersungguh-sungguh dalam belajar, harus tekun seperti yang diperintahkan, diisyarahkan dalam Al-Qur'an. Waladzina utai wong akeh jatuh kang nemen-nemeni sapa ladzi fina ngoten niku. Jadi dawuh Allah Ta'ala disadarkan, dan orang-orang yang berjihad atau berjuang sungguh-sungguh utawi mencari keridhaan, maka benar-benar akan ditunjukkan mereka ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan ini apa namanya? Miftahul Hidayah. Jadi ada jalan hidayah. Dikatakan hidayah itu karena bersungguh-sungguh akan dapat hidayah. Jadi Allah Ta'ala bersabda waladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Kalau bersungguh-sungguh akan ketemu jalan yang diridhoinya. Waladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Akhirnya kalau sudah bersungguh-sungguh ini, jadi al-mujahadah miftahul hidayah, dengan bersungguh-sungguh ini akan terbuka hidayah. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh ya orang tidak dibuka jalan hidayah. Maka harus berusaha supaya kamu dapat jalan hidayah. Dikatakan barang siapa bersungguh-sungguh mencari sesuatu, tentu akan mendapatkannya, dan barang siapa dan siapa saja yang mau mengetuk pintu dan maju terus, tentu pintu itu akan dibuka. Kita upayakan ya Allah dengan bersungguh-sungguh ini. Sebagaimana ada Syekh Ibnu Hajar, nyawang ada air setetes ke batu. Ternyata batu itu ketetesan banyu titik, akhirnya batu walaupun keras kayak apa, batu itu bisa berlubang. Sampai kalau rodok atos angel belajar ngapalne angel, insyaallah teman-teman ini saya dikiriminan orang anak kecil-kecil sudah belajar menghafal Al-Quran, malah ada yang tidak bisa melihat, tapi Masya Allah hafal Al-Qurannya, hafal. Wakila biqadri ma tata'anna tanaluma tatamanna kila yahtaju fitalumi wa tafakuhi ila jiddi salah satu muta'alim
wal ustadi wal abi ingkana fil ahyai, dengan kadar sengsaramu dalam berusaha, kamu akan mendapat apa yang kamu dambakan. Jadi dikatakan bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang. Kesungguhan murid, guru, dan seorang orang tuanya. Orang tuanya bila masih hidup. Ansadani Syekhul Imam Ajallul Ustadu Sadiduddin Asy-Syirazi Al-Syafi'i al-jitu yadni kulla amrin syasi'i wal jitu yaftahu kulla babin muhlaki wa ahakku khalqillahi bil hamri ru'un yuhimmati yubla bi aisin loyiki wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi usallabibi wa toibu aisil ahmaki lakinna man ruzikol khijafurimal gina lidani yaftarikoni ayatafarruki. Jadi Syekh Ustadz Sadiduddin mengalurkan syair gubahan Imam Syafi'i kepada Musoneb. Kesungguhan itu dapat mendekatkan, jadi kesungguhan itu bisa mendekatkan sesuatu yang jauh. Bisa waduh, bisa dekat karena bersungguh-sungguh. Dan bisa membuka pintu yang terkunci. Sungguh sangat banyak orang yang bercita-cita luhur akhirnya bersedih karena diuji dengan kemiskinannya wis bingung. Nang pondok ora mampu wis bingung. Nang pondok ora iso seneng-seneng bingung. Barangkali sudah menjadi suratan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak orang cerdas tapi miskin dan banyak orang bodoh yang kaya. Sing apik ya sugih ya cerdas gitu. Cerdas ndonga. Kula kelingan enten jenenge piyen teng pondok iki jenenge Abdullah. Abdullah Masya Allah niki banget. Pati warai ngaji niku isuk bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sesuk bara'udzu billahi minasyaitonir rajim maliki yaumiddin. Panen gak iso maca karo tulisan kaya ngapal. Hebat. Sakniki lho ya iso bakul ya duwe anak ya. Anake mboten kathah namung 6. Di Jakarta, Jatinegara. Panika iku mara teng kula pas kula teng Jakarta. Dia jualan buah. Saya ditarik. Kalau pulang ke Jawa nanti saya bawain buah. Saya ada banyak buah apa? Ada milon, ada semua. Kamu ya asale kok Jawa mau gawa barek ini aku lah kaboten wis gak usah lah. Gambar proklamator sing akeh ta gitu kan. Apa? Itu namanya Abdullah. Masya Allah. Di sini dia tamat SD, SMP ini tidak sekolah karena ya kendu. Otake gak nutut. Takon gentur ya Sayyidi Rasulullah alimni wa rabbini Masya Allah. Supaya poso. Jangan makan, ya gak makan. Dan itu orang kaya bapaknya. Saudara-saudaranya itu pinter-pinter kabeh. Dia memang karena dia anak terakhir. Bapaknya namanya Pak Haji Dahlan.
Dahlan duit banyak. Dia punya toko jam. Insya Allah. Sekarang jualannya ini ya jualan buah ya lumayan. Rumahnya juga bagus. Saya tak tanya loh. Nah, saya karena susah di ini, saya kalau manggil Makwu, jadi ke teman-teman sak pondok itu karena dia itu susah di ini, ngaji angel apa angel, madrasah juga susah, panggilannya Makwu. Makwu, sakamlah dia pulang di sini kira-kira ada 5 tahun. 5 tahun baru khatam Quran yang ngaji sudah lumayan. Pulang nikah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini ya usahanya jualan buah. Ya, alhamdulillah. Jadi kesungguhan sungguh itu mendekatkan barang yang jauh dan bisa membuka pintu yang terkunci. Jadi diuji dengan kemiskinan susah. Barangkali sudah menjadi suratan itu tadi. Umumnya begitu. Tapi kalau benar sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan keberhasilan. Wa ansada li ghairihi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina salatan da'iman as'aluka ya Allah ya Allah. Wa husnal khotimah wa dzurriatan thayyibah wa li ummatina wa li masyayikhina wa li ikhwanina ma'hadil al-ma'ruf ya Allah ij'alana ya Allah. Allahumma barik ya Allah. Barakatan alimatan wa hatatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahul kafi wa satul kafi wa wajad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam taj'ala khalqan wa atil qulubal alamin bi asriha la yaum. Rabbana atina fid dunya hasanah wal syafi'il khatim ya Rabbana. Allahumma ij'al ya Allah. Salamna min afati dunya. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa salamana wa tahiyatana wa balana. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amin kene Mas Amin. Yen kok aku delok suratmu yang